3 tahun menuju pesta demokrasi, rupa-rupa wacana bermunculan menghendaki diubahnya aturan main dalam pemilu mendatang. Ide agar ambang batas parlemen dinaikkan pun kembali nyaring. Meski berapa angka yang bakal disepakati masih tarik ulur, namun gagasan ini memantik kerisauan sebagai salah satu alasan menggenggam erat kekuasaan. Benarkah? Saya Ken Ane, Anda menyaksikan Cover Story One. Pesta Rakyat 2024 masihlah jauh, tapi sejumlah partai besar sudah kasakusuk menginginkan aturan main pemilu direvisi. Salah satu poinnya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold meski naik, angka beredar di kisaran 5 hingga 7%. Itu artinya parpol peserta pemilu harus mampu meraup suara sah nasional sejumlah minimal yang ditetapkan jika ingin memperoleh jatah kursi di DPR dan DPRD. Pada pemilu 2019 lalu, ambang batas itu dipatok 4%. Berkaca dari situ saja, partai-partai baru nyatanya tak ada yang sanggup lolos. Lantas bagaimana jika ambang batas jadi 5%? Berapa partai lagi yang bakal rontok? Pemberlakuan ambang batas parlemen 4% itu sudah merupakan angka yang sangat tinggi di pemilu Indonesia. Ada 7 partai yang tidak lolos pada pemilu 2019 lalu yang dengan suara sejumlah 13.500.000 lebih itu, mereka kemudian sama sekali tidak mendapatkan keterwakilan di parlemen. Walau masih wacana, namun ini bukan kali pertama isu revisi Undang-Undang Pemilu itu berhembus. Pertengahan 2020 lampau, Partai Golkar dan Nasdem bahkan dikabarkan pernah mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7%. Usulan berbeda lantas disodorkan PDI Perjuangan. Alih-alih ikut mengajukan kenaikan 7%, PDI Perjuangan malah menginginkan adanya ambang batas berjenjang. Jadi, mulai dari DPR RI hingga DPRD kabupaten atau kota memiliki ambang batas masing-masing. Dalihnya sebagai ikhtiar menyederhanakan partai peserta pemilu. Kita mengusulkan ambang batas parlemen 5% dan itu berjenjang, ya. Berjenjang 5% untuk RI, 4% untuk provinsi dan 3% untuk DPRD kota kabupaten. Dengan cara seperti itu maka ada seleksi dari partai politik yang bisa ya berlaga ya ikut di dalam pemilihan umum. Kalau ini konsisten, maka suatu ketika nanti di Indonesia ini partai politiknya akan mengarah kepada partai politik multipartai ya yang lebih sederhana. PKS mengusulkan di 5%. Kenapa 5%? Pertama, periode sebelumnya itu kan 4%. Jadi kita perlu naikkan 1% menjadi 5%. Tujuannya apa? Ini bagian dari tahapan upaya penyederhanaan partai tetapi secara gradual. Tidak boleh proses penyederhanaan partai itu memberangus prinsip demokrasi dan suara rakyat. Sejak 2009 silam, praktis di setiap penyelenggaraan pemilu ada saja kenaikan ambang batas parlemen ditetapkan. Entah dari mana angka itu didapat. Apapun itu, usulan kenaikan ambang batas parlemen acap dituding sebagai ajang gagah-gagahan partai-partai besar
melanggengkan hegemoni ketimbang semangat menunaikan amanat rakyat. Seharusnya kan membuat undang-undang itu visioner ya, bersifat prediktif, bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jangan tiap 5 tahun ganti. Dan yang kedua, ironinya bahwa sistem politik kita bukan untuk kepentingan negara secara keseluruhan, tetapi lebih bagaimana berpikir untuk kepentingan partainya atau kelompoknya, sehingga kalkulasi-kalkulasi politik itu lebih subjektif. Ternyata dilematis. Ketika direndahkan PT-nya, ambang batasnya, lalu fragmentasi partai luar biasa. Mendirikan partai sebelum pemilu itu kecenderungannya tinggi sekali gitu ya. Sehingga lalu mereka juga tidak memenuhi kuota untuk bisa masuk DPR. Nah, ketika ditinggikan gitu, juga tidak menunjukkan bahwa partai-partai itu mampu melaksanakan fungsi representasi. Jadi dilemanya di situ. Jika ambang batas parlemen benar-benar dinaikkan, boleh jadi peta parpol pengisi kursi Senayan akan berubah. Tapi yang tak kalah menarik perhatian, bagaimana nasib sejumlah partai bernafas Islam nantinya? Andai parliamentary threshold benar-benar naik, peta kekuatan parpol di parlemen boleh jadi ikut berubah. Selain partai besar, nasib sejumlah partai yang dicirikan bernapas Islam juga tak kalah menarik perhatian. Apalagi presentase sebagian mereka tidaklah istimewa. Lantas sanggupkah partai bercorak Islam itu bertahan? Isu kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5% ditanggapi beragam partai-partai politik, termasuk sejumlah partai yang diidentikan berbasis Islam. Ada yang biasa-biasa saja, ada pula yang diselimuti rasa was-was. Di atas kertas, PKB, PKS, dan PAN cukup berada di atas angin jikapun ambang batas parlemen naik menjadi 5%. Toh dalam 10 tahun terakhir perolehan suara ketiga partai itu relatif stabil walau tak sampai menembus 2 digit. Tetapi pada prinsipnya ya PKB kalaupun itu terjadi ya tidak masalah. Karena waktu periode lalu pun PKB termasuk yang tidak masalah sekalipun parliamentary threshold dinaikkan menjadi 7-9%, yang akhirnya kan disepakati 3,5% ya. Jadi PKB siap saja ya, mau 7 mau 9 kita siap, kita akan melihat efektivitasnya, dampaknya. Tetapi kalaupun kami setuju, itu bagian dari konsolidasi demokrasi, sehingga partai-partai menjadi lebih sederhana. Mungkin sistem kenegaraan kita juga lebih stabil ya. Kita akan bangun komunikasi antara praksi, cobalah kita bangun pemahaman yang sama. Boleh kita menyederhanakan partai, tapi jangan memasung suara rakyat. Adapun kesiapan PKS, begitu dia mendaftar sebagai partai politik, tentu harus selalu siap. Berbeda dengan PKB, PKS, dan PAN, situasi pelik membayangi Partai Persatuan Pembangunan P3 dan lebih-lebih Partai Bulan Bintang PBB. Dalam 3 pemilu belakangan, perolehan suara P3 berkutat di kisaran tipis 5%.
Walau faktanya mereka pernah melampaui 5%. Namun pada pemilu terakhir 2019 lalu, P3 malah gagal meraup bulat 5%. Sementara perolehan PBB belum cukup diperhitungkan lantaran masih jauh di bawah ambang batas. Langkah berat PBB itu pun diperkirakan bakal menghantui partai baru berciri Islam seperti Partai Masyumi Reborn, Partai Umat, maupun Gelora. Bagi Partai Persatuan Pembangunan, parliamentary threshold itu tidak ada masalah. Tapi yang kami ingin tegaskan bahwa kita tidak ingin setiap pemilihan umum itu selalu ada revisi undang-undang pemilu. Seolah-olah kita selalu ingin melakukan uji coba setiap pemilu. Oleh karena itu, P3 berpendapat bahwa undang-undang pemilihan umum, baik pilpres maupun legislatif maupun pilkada, itu sudah lebih daripada cukup. Dari dulu saya punya prinsip bahwa partisipasi tidak boleh dibatasi, dan untuk DPR thresholdnya tetap saja sebegitu. Toh batas maksimumnya kan tidak ada, tergantung kekuatan semua partai kan. Persoalan akan bertambah rumit jika ambang batas dipaksakan hingga 7%. Sebab selain membuat partai yang bercorak Islam semakin rontok, suara sah pemilih yang terbuang diperkirakan juga bakal melonjak. Diakui, meski politik identitas Islam menguat, namun suara partai Islam dinilai segitu-segitu saja, alias stagnan. Saya kira hanya akan ada 4 atau 5 partai yang akan lolos ke Senayan. Misalnya ada PDIP, hanya akan ada Golkar, ada Gerindra, mungkin juga PKB dan Nasdem. Jadi partai-partai di luar itu agak berat sebenarnya untuk melampaui 7%. Saat ini kan yang mencapai 7% kan cuma 5 partai yang saya sebutkan tadi itu. Sementara partai-partai yang lain harus berkelahi untuk lolos di Senayan. Apalagi pada saat yang bersamaan seperti PKS misalnya. Sekarang ada sempalan partai politik karena konflik internal, ada partai Gelora di situ, dan ini juga potensial menggerus elektabilitas PKS saat ini. Begitupun dengan PAN, ada partai yang kemudian dibuat oleh Amin Rais gitu ya. Begitupun dengan P3 yang selalu dirundung konflik. Ini cukup potensial, partai-partai Islam terutama akan menjadi kuburan ketika ambang batas parlemen ini diketok palu dan disetujui oleh DPR nantinya. Menaikkan angka ambang batas parlemen dengan maksud menyederhanakan partai politik yang ada nyatanya dinilai belum efektif. Toh, partai yang lolos ke Senayan masih terbilang banyak juga. Di sisi lain, pintu bagi berdirinya partai baru seakan juga dibiarkan terbuka lebar. Kini, kemana demokrasi parlemen kita hendak diarahkan? Lagi-lagi dipertanyakan. Di tengah wacana kenaikan ambang batas parlemen yang kian mencekik partai gurem, nasib parpol-parpol baru pun tak kalah dipertaruhkan. Kendati demikian, dengan dalih meminimalisir gejolak politik, mengapa masyarakat justru seakan masih diberi ruang untuk mendirikan partai baru? Lantas akan bermuara kemana suara partai politik yang nantinya tak lolos ke Senayan?
Maraknya partai politik baru menambah riuh panggung perpolitikan tanah air. Meski dipunggawai ex-pengurus partai populer, bukan berarti parpol-parpol baru itu dijamin laku. Bila tak pandai-pandai memoles diri, bukan tak mungkin barisan partai yang mayoritas berbasis Islam itu tak bakal bisa ikut pemilu. Apalagi dengan wacana ambang batas parlemen yang kembali dinaikkan. Saya kira ini akan menjadi kabar buruk kepada mereka yang harus mengubur mimpinya mulai saat ini kalau ambang batas dinaikkan jadi 7%, apalagi lebih. Ini yang saya kira pertarungannya terletak pada dua mazhab besar itu adalah partai besar dengan partai kecil menengah ke bawah. Partai-partai kecil yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini tentu harus segera melakukan tindakan-tindakan politik, melobi partai besar dan partai penguasa yang saya kira pengaruhnya cukup luar biasa dalam menentukan masa depan undang-undang pemilu, termasuk ambang batas parlemen ini. Kontestasi memang tidak akan mudah, kontestasinya akan sangat sengit ya untuk 2024, dan ini akan menjadi cambuk tersendiri bagi partai untuk lebih bersiap lagi menata diri gitu ya, baik partai lama, partai baru maupun partai besar, partai medium maupun partai kecil itu. Kan yang sebenarnya kita inginkan itu adalah penyederhanaan partai-partai di parlemennya. Nah, bukan menghambat partai masuk parlemen. Kian mahalnya tiket masuk Senayan pun memantik tanya, bila mana penyederhanaan partai politik di Senayan jadi tujuan, mengapa selalu ada ceruk untuk mendirikan parpol baru? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, disebutkan bahwa parpol dibentuk paling sedikit oleh 50 orang dengan menyertakan 30% keterwakilan perempuan dengan akta notaris. Parpol baru pun wajib didaftarkan sebagai badan hukum dengan sejumlah persyaratan. Ya, menurut saya memang bikin partai politik tidak boleh terlalu restriktif ya, karena itu kan hak berserikat, hak berkumpul kan gitu, dan kemudian hak untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan sebagainya. Tapi sebetulnya dari sisi aturan sudah cukup ketat ya dalam konteks ikut serta menjadi peserta pemilu. Terlepas dari mudahnya proses mendirikan parpol, sejatinya hadirnya partai baru bisa memberikan warna baru bagi para pemilik hak suara. Pertanyaannya, bila pada akhirnya parpol baru gagal masuk Senayan, akan menjadi milik siapa suara mereka? Kalau menggunakan logika sistem politik yang kita anut sekarang, partai politik yang perolehan kursinya tidak mencapai 5% akan hangus. Suaranya tidak bisa dilimpahkan kepada partai politik yang lain. Dia hangus, suara rakyat kemudian akan sia-sia dan terbuang begitu saja. Ini yang kemudian menjadi cacat bawaan dari sistem politik memilih anggota dewan secara proporsional seperti di Indonesia. Kecuali ada rekayasa untuk menampung suara yang kemudian terbuang, entah itu dilimpahkan kepada partai penguasa atau partai oposisi atau partai-partai lain yang menjadi tujuan partai yang tidak lolos itu. Partai tengah dan juga partai kecil yang ada di parlemen itu merepresentasikan kelompok sosial tertentu yang tidak akan terrepresentasi melalui partai-partai besar itu, karena pemilih itu pada dasarnya pertarungan yang berat. Orang tidak perlu dibatasi untuk ikut dalam berkompetisi. Sebab yang tidak akan kuat, itu akan gagal dengan sendirinya. Kita nggak perlu khawatir soal itu. Biarkan saja semua orang ikut bertarung, persyaratannya dipermudah. Toh untuk mendapatkan 1 kursi, 2 kursi itu kan bukan pekerjaan yang gampang. Gitu. Kenapa perlu dibatasi? Sudah, itu salahkan yang partai kenapa tidak lolos. Iya dong. Berarti dia kerjanya kurang dong, konsolidasinya nggak mantep dong.
Kan begitu. Oh, kok nyalain yang gede? Pertahankan eksistensinya tentu butuh perlakuan berbeda. Karena bila salah strategi, bukan tidak mungkin bakal layu sebelum berkembang tanpa pernah mencicipi kursi Senayan.